Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama saya Jihan Saripiana, mahasiswi Pendidikan Matematika semester 4 di IAIN Nangsa. Nah, kali ini saya upload video baru tapi enggak ngebahas tentang geometri, melainkan membahas tentang program linier. Jadi ceritanya itu nanti akan ada dua soal yang akan kita kerjakan dengan dua metode. Metode yang pertama itu pada soal pertama adalah metode dua fase dan soal yang kedua adalah metode Big M. Tapi pada soal yang kedua itu nanti akan ada sedikit kasus khusus. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa tonton video ini sampai habis. Kalau gitu enjoy for watching video. Nah, di sini ada dua soal yang tadi saya bilang. Yang pertama itu soalnya adalah selesaikanlah soal berikut dengan menggunakan metode simplex dua fase. Dengan fungsi tujuan yaitu meminimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dan kendala pembatas yaitu 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. 4x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 6. X1 ditambah 2x2 itu lebih kecil atau sama dengan 4. Dengan ketentuan x1 dan x2 itu lebih besar daripada 0. Dan soal yang kedua itu adalah selesaikanlah soal berikut dengan menggunakan metode Big M. Dengan fungsi tujuannya itu ialah memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 dengan kendala pembatasnya 5x1 ditambah 7x2 lebih kecil atau sama dengan 35. 4x1 ditambah 9x2 lebih kecil atau sama dengan 36 dengan ketentuan x1 dan x2 lebih besar daripada 0. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soal yang nomor 1. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengubahnya ke bentuk baku dulu. Yang mana kita ketahui itu bentuk umumnya adalah min Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan kendala pembatasnya tadi yang ini. Nah, maka penyelesaian bentuk bakunya adalah tapi sebelumnya perlu untuk diketahui jika kita ingin menyelesaikan program linier dengan metode dua fase, berarti itu ada fase 1 dan fase 2. Nah, kenapa seperti itu? Karena metode dua fase ini kita gunakan untuk permasalahan program linier yang tidak bisa menjadi basis awal atau tidak memiliki variabel basis. Ini seperti ini. Yang mana yang disebut dengan permasalahan program linier yang tidak memiliki basis awal, yaitu jika ada permasalahan seperti ini, pembatasnya itu adalah sama dengan atau lebih dari atau sama dengan. Nah, jika pembatasnya adalah 2 ini, maka kedua ini atau kedua persamaan ini tidak bisa menjadi variabel basis atau variabel awal. Makanya kita menggunakan metode dua fase ini untuk menjadikan yang 2 ini bisa menjadi variabel basis gitu. Makanya pada fase yang pertama ini adalah merupakan proses optimasi variabel artifisial atau variabel buatan, di mana kita akan mengubah ke bentuk standar baku terlebih dahulu. Nah, ini dia bentuk bakunya. Fungsi tujuannya tetap sama dengan kendala yang seperti tadi, tapi di sini tadi kan yang ini pembatasnya sama dengan, maka tidak ditambahkan lagi variabel slack seperti ini. Dan pembatas yang kedua tadi kan lebih besar atau sama dengan. Tapi kenapa kita tambahkan variabel slack? Karena memang sudah seperti itu. Nah, tapi nanti variabel ini tidak bisa menjadikan si kendala yang ini menjadi variabel basis. Harus tetap ditambahkan dengan artificial variable. Nah, jadi yang kendala yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Nah, yang ini merupakan kalau kendala yang ini bisa kita jadikan variabel basis karena pembatasnya tadi itu adalah lebih kecil atau sama dengan. Nah, jadi itu kalau misalnya ada permasalahan dengan pembatas yaitu lebih kecil atau sama dengan, maka kita bisa menyelesaikan dengan metode simplex biasa.
Nah, karena kendala 1 tidak memiliki variabel slack, sehingga tidak ada variabel basis awal, seperti yang saya bilang tadi. Nah, maka untuk berfungsi sebagai variabel basis awal pada kendala 1 dan kendala 2 harus kita tambahkan masing-masing satu variabel buatan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah artificial variable. Nah, di sini 3x1 ditambah x2 ditambah A1. Nah, A1 inilah yang disebut dengan variabel buatan. Nah, kemudian pada kendala yang kedua 4x1 ditambah 3x2 dikurang x3 ditambahkan lagi dengan variabel buatan A2. Nah, kemudian pada pembatas yang ketiga itu tidak perlu kita tambahkan variabel buatan karena memang dia bisa menjadi variabel basis awal seperti itu. Kemudian selain itu fungsi tujuan pada fase pertama ini berubah. Hal ini dilakukan untuk memaksa si variabel artifisial ini variabel buatan A1 dan A2 ini bernilai 0. Yaitu menjadi Z-min sama dengan A1 ditambah A2. Jadi fokus kita hanya kepada variabel buatan. Nah, oke. Kemudian, karena A1 dan A2 berfungsi sebagai variabel basis pada fase 1, maka koefisien pada fungsi tujuan harus sama dengan 0. Untuk mencapai itu, gantikan nilai A1 dari fungsi kendala pertama atau kendala yang memuat A1. Nah, ini dia. Dan nilai A2 dari fungsi kendala kedua. Ini dia. Kenapa? Karena dia memuat A2. Oleh karena itu, kita peroleh dari kendala 1, A1 sama dengan 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Nah, ini yang A1-nya. Kemudian yang A2 adalah 6 dikurang 4x1 dikurang 3x2 ditambah x3. Maka fungsi tujuan pada fase 1 ini menjadi Z-min sama dengan A1 ditambah A2 sama dengan masukkan atau substitusikan nilai A1 dan A2 tadi. Ini seperti ini. Tunggu, saya perjelas. Ini seperti ini. Nah, kita substitusikan. Kemudian hasilnya nanti akan seperti ini. Z-min sama dengan min 7x1 dikurang 4x2 ditambah x3 ditambah 9. Atau untuk memudahkannya untuk nanti kan ada tabel awal simpleks, maka kita bisa memindahkan seluruh variabel ini kecuali yang konstanta ke sisi sebelah kiri. Gitu. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita bisa menyusun tabel awal simpleks. Nah, seperti ini tabel awal simpleksnya. Di sini saya menggunakan metode yang sangat singkat, padat, dan jelas. Jadi, tabelnya hanya seperti ini. Ini saja sudah cukup ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yaitu X1 pada Z itu adalah 7. Ini seperti ini. X2-nya 4, X3-nya min 1, X4-nya tidak ada maka 0, A1 juga tidak ada 0, A2 juga tidak ada 0. Dan seterusnya kita masukkan semua nilai ini tadi ke dalam tabel awal simpleks. Kemudian langkah selanjutnya kita melakukan iterasi. Nah, di sini ada iterasi 0, di mana fungsi iterasi 0 ini kita gunakan untuk menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Jadi, kita harus memperhatikan permasalahan kita itu apa. Jika kita permasalahannya itu adalah memaksimumkan, maka untuk memilih kolom pivot dari kolom-kolom ini, kita memilih bilangan non-positif atau singkatnya negatif terkecil. Misalnya ada min 1, min 2, min 3, maka kita pilih min 3. Tapi pada permasalahan kita kali ini adalah meminimumkan. Maka pada pemilihan kolom pivot kita mencari nilai positif terbesar. Nah, di antara X1, X2, X3, X4 pada nilai Z, nilai positif terbesar itu terdapat pada kolom X1. Maka kita pilih
X1 sebagai kolom pivot. Kemudian untuk menentukan baris pivot yang sudah saya warnai ini, caranya adalah membagi nilai kanan NK ini pada kolom pivot. Jadi nilai kanan dibagi dengan nilai X1. Maka 9 dibagi 7, 9 per 7. 3 dibagi 3 adalah 1. 6 dibagi 4, kalau kita kecilkan itu, kita sederhanakan menjadi 3 per 2. Dan 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, cara memilih baris pivot itu adalah pilihlah hasil rasio terkecil. Nah, di antara ini, yang terkecil itu adalah 1. Maka kita pilih A1 sebagai baris pivot. Kemudian, perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot itu, yaitu 3 ini, merupakan elemen pivot. Jadi, 3 ini adalah perpotongan antara X1 dan A1 yang menjadi elemen pivot. Nah, ini adalah kuncinya ya. Kemudian kita lanjut setelah iterasi 0, kita bisa lanjut pada iterasi yang berikutnya, yaitu iterasi pertama, di mana nilai pertama yang kita peroleh adalah baris pivot baru. Nah, baris pivot baru atau X1. Jadi, A1 ini disebut variabel keluar dan X1 ini adalah variabel masuk. Di mana setelah kita mendapatkan kolom pivot dan baris pivot, kemudian kita mencari baris pivot baru yaitu X1, maka X1 ini akan X1 ini akan menggantikan posisi A1. Nah, cara kita menemukan hasilnya adalah semua nilai pada baris A1 pada tabel solusi awal ini dibagi dengan elemen pivot. Elemen pivot tadi yang sudah kita ketahui adalah 3, yaitu kita cari 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3 dibagi seluruhnya dengan 3. Maka 3 dibagi 3 adalah 1. 1 dibagi 3, 1 per 3. 0 dibagi 3, 0. 0 dibagi 3, 0. 1 dibagi 3, 1 per 3. 0 dibagi 3 adalah 0. Dan 3 dibagi 3 adalah 1. Nah, setelah mendapatkan baris pivot baru, kita masukkan nilai tersebut dalam iterasi 1. Nilai ini kita masukkan pada tabel iterasi 1. Nah, seperti ini. Sudah kita masukkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah mencari nilai baris Z, A1, dan X4 ini. Z, A1, dan X4. Di mana cara mencarinya adalah baris Z, yaitu baris Z pada tabel awal itu kita kurangkan dengan baris elemen pivot yang baru, baris pivot yang baru. Nah, tadi kan ini baris pivot yang baru. Nah, tapi kita kalikan terlebih dahulu baris pivot baru ini dengan kolom pivot pada X1. Kalau Z itu kan kolom pivotnya 7. Nah, maka di sini kita kalikan dengan 7. Dulu baru kita kurangkan. Nah, maka kalau kita kalikan 7 dikali 1, 7. 7 dikurang 7 adalah 0. 7 dikali 1 per 3 adalah 7 per 3. Dan 4 dikurang 7 per 3 adalah 5 per 3. Dan seterusnya seperti itu sampai kita dapatkan nilai Z itu adalah 5 adalah 0, 5 per 3, min 1, 0, min 7 per 3, 0, 2. Kemudian pada baris yang kedua juga seperti itu, yaitu baris A2 itu kemudian pada baris A2 itu juga seperti itu, di mana baris pivot kita kurangkan dengan hasil kali antara kolom pivot A2 dengan baris pivot baru. Seperti tadi pokoknya ya. Cara carinya seperti itu. Pertama kita kalikan lalu kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya 0, 5 per 3, min 1, 0,
min 4/3, 1, 2. Lakukan hal seperti itu untuk mencari nilai-nilai dari baris-baris yang belum kita ketahui. Sama juga seperti baris X4. Nah, jadi ini adalah kolom pivot pada baris X4. Ini adalah nilai pada baris X4 dan ini adalah nilai baris pivot baru. Kita dapatkan 0, 5/3, 0, 1, min 1/3, 0, 3. Sehingga tabel perolehan pada iterasi 1 adalah, ini dia, Z yaitu 0 pada X1, X2-nya 5/3, X3-nya min 1. Sehingga kita peroleh pada iterasi 1 ini, nilai Z-nya itu adalah X1-nya 0, X2-nya 5/3, X3-nya min 1, X4-nya 0, A1-nya min 7/3, A2-nya 0, dan NK-nya itu 2. Serta nilai-nilai X1, A2, dan X4 sebagai berikut ini. Nah, ini dia 1, 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1, dan sebagainya. Tapi pada iterasi 1 ini, kita belum optimal karena di sini masih terdapat variabel buatan, yang artinya kita masih harus melakukan iterasi berikutnya. Oleh karena itu, tentukanlah kembali kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivotnya dari tabel iterasi 1 ini. Dan kita peroleh kolom pivotnya itu adalah pada kolom X2, yaitu dengan nilai 5/3. Karena 5/3 ini adalah nilai terbesar positif. Nah, kemudian kita mencari rasio, yaitu membagi nilai kanan dengan kolom pivot tadi. Nah, untuk apa? Untuk mencari baris pivot, dan kita dapatkan baris pivotnya itu pada baris A2. Nah, setelah ini, sama halnya seperti pada iterasi 1, maka kita harus mencari nilai baris pivot baru atau X2. Karena apa? Tadi kan ada dibilang kolom pivotnya itu adalah X2. Nah, jadi X2 inilah yang nantinya akan menggantikan A2 ini. X2 ini menjadi variabel masuk dan A2-nya ini menjadi variabel keluar. Tergantikan oleh X2. Maka, kita harus mencari nilai baris pivot baru yang mana kita ketahui elemen pivotnya adalah 5/3. Oleh karena itu, baris X2 adalah, nah ini itu adalah elemen baris A2 dan ini adalah hasil baris baru pivot dari hasil yang kita cari tadi. Jadi ini adalah baris pivot barunya atau X2. Kemudian setelah mendapatkan baris pivot baru, kita masukkan nilai yang ini ke dalam tabel iterasi 2. Nah, ini kita masukkan X2-nya itu, kita masukkan. Jadi ini variabelnya jadi masuk gitu, menggantikan si A2 tadi. Kita masukkan nilainya seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari nilai Z, X1, dan X4. Nah, cara carinya sama seperti tadi, tapi maaf di sini kurang tanda sama dengannya. Tapi maaf di sini kurang tanda kurangnya ya. Nah, jadi cara carinya sama seperti tadi, yaitu kita kalikan, kemudian kita kurangkan dengan kita kurangkan. Nah, seperti itu. Kita dapatkan hasilnya baris Z-nya seperti, dan kita dapatkan baris Z-nya itu yang baru ini. Baris X1-nya itu 1, 0, 1/5, 0, 3/5, min 1, dan 3 ini. Kemudian baris X1, kemudian baris X4-nya itu adalah ini. Nah, setelah itu, kita perolehlah tabel iterasi kedua itu. Jadi setelah kita cari itu, kita masukkan nilainya. Nah, ini dia, kita masukkan nilainya yang tadi kita peroleh. Nah, kemudian sampai di sini perhitungan iterasi itu berhenti. Karena pada iterasi kedua, tabel sudah optimum. Ditandai dengan apa? Sudah tidak ada lagi di sini variabel buatan. Nah, gitu. Jadi, kita bisa melanjutkan pada fase yang kedua, yaitu fase optimasi untuk mendapatkan hasil. Nah, jadi, fase yang kedua itu kita peroleh X1 ditambah
Jadi pada fase pada perhitungan iterasi yang kedua kita berhenti karena tabel sudah optimum. Oleh karena itu kita bisa melanjutkan pada fase yang kedua. Nah, jadi pada fase yang kedua itu dari tabel optimasi variabel buatan, nah yang ini tadi, pada fase 1 itu diperoleh X1 ditambah X1 ditambah 1/5 X3 sama dengan 3/5 yang ini. Nah, kemudian X2 dikurang 3/5 X3 sama dengan 6/5 yang ini. Dan seterusnya. Kemudian X3 ditambah X4 sama dengan 1. Ini dia. Nah, setelah itu, pada fase kedua ini, fungsi tujuannya tadi itu kembali pada fungsi. Kemudian, pada fase kedua ini, fungsi tujuan itu kembali ke awal. Yang tadi, Z-min sama dengan 4X1 ditambah X2. Dengan kendala pembatasnya adalah tabel optimal pada fase pertama. Ini dia. Nah, dari tabel optimal tahap 1 tadi kan diperoleh X1-nya sama dengan 3/5 dikurang 1/5 X3. X2-nya itu 6/5 ditambah 3/5 X3. Nah, maka fungsi tujuannya adalah kita substitusikan nilai ini ke dalam Z-min 4X1 tambah X2, fungsi tujuan awal. Setelah kita substitusikan, kita perolehlah Z-min-nya seperti ini. Nah, untuk memudahkan kita kembali, kita bisa merubahnya seperti ini. Kita bisa menggunakan sifat kesamaan ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian kita bisa membuat tabel solusi awal seperti tabel. Kemudian kita bisa membuat tabel solusi awal seperti sebelumnya ya kan. Kita masukkan nilai Z-nya tadi, nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa, dan nilai X4-nya tadi berapa. Nah, kemudian tabel di atas ini belum optimal. Hal itu karena apa? Karena pada baris Z ini masih terdapat bilangan yang positif. Sedangkan tujuan kita tadi kan minimasi, yang artinya nilai Z itu harus bernilai 0 ataupun minus, tidak boleh positif. Maka kita masih harus melakukan iterasi sampai nilai Z itu 0 atau negatif. Gitu. Maka pada iterasi 0 seperti sebelumnya kita tentukan kolom pivot dan baris pivot serta elemen pivot. Di sini kita peroleh kolom pivot pada kolom X3. Kemudian kita mencari rasio, kita peroleh baris pivotnya itu adalah X4 dan perpotongannya itu pada 1. Maka 1 ini menjadi elemen pivot. Kemudian kita lanjutkan pada iterasi yang pertama. Kita harus mencari nilai baris pivot baru atau X3. Yang mana diketahui elemen pivotnya adalah 1. Baris pivot baru. Maka seperti tadi kita masukkan nilai X4, kemudian kita bagi dengan elemen pivot. Nah, hasilnya inilah yang menjadi baris pivot baru atau X3. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kita masukkan ke dalam tabel dan selanjutnya kita mencari nilai Z, X1 dan X2. Nah, baris Z. Nah, seperti tadi pokoknya cara carinya seperti tadi ya. Masukkan nilai baris Z, kemudian kita kalikan elemen pivot pada baris Z dengan elemen baris pivot yang baru, lalu kita kurangkan. Nah, hasilnya ini dia. Ini adalah hasil pada baris Z. Kemudian hasil pada baris X1 itu adalah 1, 0, 0, min 1/5, 2/5, dan baris X1-nya ini sebenarnya X2 ya.
Dan baris X2-nya itu adalah 1,00,0,3/5, 9/5. Gitu. Jadi, sehingga kita peroleh tabel iterasi pertamanya itu adalah Z dengan X1 sama dengan 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya min 1/5, dan NK-nya itu 17/5. Nah, pada Z ini semua nilainya itu sudah 0, 0, 0, dan min. Maka tabel ini sudah optimal. Tabel ini sudah optimal karena minimasi itu nilai Z-nya itu harus 0 ataupun min. Nah, ini sudah memenuhi solusi optimalnya gitu. Dengan solusi optimalnya itu adalah X1-nya 2/5, X2-nya 9/5, Z-nya 17/5. Nah, jadi untuk memastikan apakah ini benar hasilnya, maka kita bisa melakukan pengujian dengan mensubstitusikan semua solusi optimal pada fungsi tujuan. Nah, tadi kan kita dapatkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan Z-nya berapa. Kita masukkan, kita kalikan, dan terdapat di sini hasilnya adalah sama. Maka nilai tersebut adalah benar. Oke, sampai. Nah, jadi pada nomor 1 ini pembahasannya selesai karena kita sudah mendapatkan solusi optimalnya. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua, yaitu bentuk umumnya yang sudah kita ketahui dari soal itu adalah maksimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Nah, di sini sedikit berbeda karena di sini adalah maksimal. Kalau yang pertama tadi kan minimal. Nah, jadi kendala pembatasnya itu pada soal yang kedua adalah 5x1 ditambah 7x2 lebih kecil atau sama dengan 35. Dan 4x1 ditambah 9x2 lebih kecil atau sama dengan 36 dengan syarat x1, x2 lebih besar daripada 0. Nah, di sini kan tadi kalau kalian lihat pada soalnya itu adalah selesaikan dengan metode Big M. Nah, jadi metode Big M itu beda tipis sama yang namanya metode dua fase. Karena metode itu digunakan untuk menyelesaikan pembatas yang lebih dari atau sama dengan. Karena dia harus ditambahkan variabel artifisial atau variabel buatan. Kalau ini kan pembatasnya coba dilihat, di sini adalah pembatasnya lebih kecil atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Yang artinya kedua permasalahan ini bisa dijadikan sebagai variabel basis awal. Maka kita tidak perlu menyelesaikannya dengan metode Big M. Karena kita bisa langsung menyelesaikannya dengan metode simplex biasa. Caranya seperti biasa, kita ubah dulu ke bentuk baku. Fungsi tujuannya itu yang X1, X2-nya itu kita pindahkan ke ruas kiri atau kita bisa menggunakan kalau sifat matematika aslinya itu dengan menggunakan sifat kesamaan ya. Jadi dapatkan fungsi tujuannya itu adalah Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 sama dengan 0. Dengan kendala pembatasnya itu adalah kita menambahkan aja langsung karena simplex biasa, maka jadi bisa ditambahkan langsung dengan variabel slack. Kalau gini udah enak ya, langsung dikerjakan dengan simplex biasa tanpa harus pakai dua fase atau penambahan variabel buatan. Yaitu 5x1 ditambah 7x2 ditambah x3 sama dengan 35, 4x1 ditambah 9x2 ditambah x4 sama dengan 36, di mana x3, x4 adalah variabel slack. Yang artinya dua kendala pembatas tersebut bisa menjadi basis awal. Seperti saya bilang tadi ya, jadi ini nggak perlu pakai Big M. Maka kita peroleh tabel awal simplexnya itu adalah Z sama dengan min 2 X1, X2-nya min 3, X3-nya 0, X4-nya 0. X1-nya itu pada variabel slack X3-nya itu X1-nya 5, X2-nya 7, X3-nya 1, X4-nya 0, dan NK-nya 35. Dan juga dengan X4. Nah, setelah ini kita bisa melanjutkan pada iterasi 0. Kita tahu kan iterasi 0 ini untuk apa?
iterasi 0 itu digunakan untuk menentukan kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Nah, jadi di sini kita peroleh karena dia itu tadi tujuannya adalah maksimasi atau maksimal, maka kita memilih pada bilangan Z yang negatif terkecil. Nah, di sini kita peroleh adalah min 3. Min 3, maka di sini adalah kolom pivotnya, di sini adalah baris pivotnya, karena setelah kita cari rasionya adalah X4, baris X4 ini rasio terkecil. Maka kita pilih dia sebagai baris pivot. Dan 9 ini menjadi elemen pivot karena dia merupakan perpotongan antara kolom dan baris pivot. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk pada iterasi yang pertama, di mana sama seperti sebelumnya nilai pertama yang kita peroleh adalah baris pivot baru atau X2 karena X2-nya ini nanti akan menjadi variabel masuk dan X4 menjadi variabel keluar. Nah, maka caranya seperti tadi, baris X4 itu kita masukkan, terus kita bagi dengan elemen kolom pivot pada X4. Nah, kemudian mendapatkan hasil seperti ini. 4 dibagi 9 min 4 dibagi 9 itu adalah 4/9, 9 dibagi 9 adalah 1, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan baris pivot baru, maka kita masukkan nilai setelah mendapatkan baris pivot baru, kita masukkan nilai tersebut ke dalam tabel iterasi pertama. Seperti tadi, nah kita masukkan, setelah kita masukkan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai Z dan X. Oke, maka caranya seperti tadi juga, kita masukkan elemen baris Z, kemudian kita kurangkan dengan hasil kali kolom pivot dengan baris pivot baru. Kemudian kita kurangkan, nah kita dapatkan baris Z barunya adalah ini. Kemudian baris X3-nya kita dapatkan 17/9, 0, 1, min 7/9, dan 7. Nah, setelah itu kita peroleh hasil iterasinya itu adalah seperti ini. Tapi pada iterasi 1, kolom belum optimal karena masih terdapat nilai Z yang bernilai non positif atau negatif. Jadi, kalau yang tadi kan minimasi kan nilai Z-nya itu harus negatif semua atau 0. Nah, kalau maksimasi nilai Z-nya itu harus 0 atau positif semua. Maka kita masih harus melanjutkan iterasi sampai bernilai optimal. Yaitu kita cari lagi atau kita tentukan lagi kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivotnya. Di sini kita peroleh nilai negatif terkecil itu adalah min 6/9. Dan setelah kita cari rasionya, kita peroleh rasio terkecil itu pada baris X3. Maka kita pilihlah X3 ini sebagai baris pivot. Dan perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot itu adalah 17/9. Maka 17/9 akan menjadi elemen pivotnya. Sama halnya seperti iterasi 1, di mana kita harus mencari baris pivot baru. Nah, karena di sini yang menjadi kolom pivot itu adalah X1, maka X1 nanti akan menjadi variabel masuk. Nah, maka kita peroleh baris pivot barunya itu adalah 1, 0, 9/17, min 7/17, 63/17. Setelah mendapatkan baris pivot baru, kita masukkan nilai tersebut ke dalam tabel iterasi 2. Seperti tadi, kita masukkan, kemudian kita cari nilai Z dan X2-nya. Langkah-langkahnya juga sama seperti tadi, dan kita peroleh baris Z-nya itu adalah 0, 0, 6/17, 1/17, 246 atau 246/17, dan baris X2-nya itu adalah
0, 1, min 4/17, min 5/17, 40/17. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam tabel iterasi yang kedua. Kita peroleh hasil iterasi keduanya seperti ini. Dan coba kita lihat di sini, nilai Z-nya itu sudah positif semua dan 0. Tidak ada lagi yang negatif. Maka tabel ini sudah optimal. Gitu. Dengan solusi optimalnya itu adalah Z-nya 246/17, X1-nya 63/17, dan X2-nya itu adalah 40/17. Untuk memastikan, kita bisa melakukan pengujian dengan memasukkan semua solusi optimal pada fungsi tujuannya. Seperti tadi kita substitusikan dan kita peroleh hasil antara Z dengan 2X1 ditambah 3X2 itu adalah sama. Maka hasil tersebut sudahlah benar. Seperti itu. Jadi cukup Kalau begitu, sampai di sini pembahasan soal tentang persamaan linier. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan dan kekurangan saya dalam penulisan atau pengetikan. Saya mohon maaf sekali. Dan saya mohon bantuan dari kalian untuk jangan lupa like, komen kalau ada yang salah atau ada yang kurang, atau misalnya mau buat video sesuatu tentang apa juga boleh di komen. Nah, apa ya bilangnya? Jadi sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga video pembahasan soal program linier dengan metode 2 fase dan metode simplex biasa ini, karena soalnya itu tidak berhubungan sama sekali dengan Big M. Semoga video ini sangat-sangat bisa membantu kalian dalam proses belajar nantinya. Dan mohon maaf jika dalam penjelasan, tutur kata, ataupun dalam pengetikan ada kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.